semuanya, selamat datang di sesi bedah kita kali ini. Kita bakal langsung menyerap energi panas dari padok kejuaraan dunia buat membedah sebuah fenomena. Kita akan menelusuri kebangkitan luar biasa dari rookie andalan kita, Veda Ega Pratama. Dan tentunya tantangan teknis super brutal yang udah nungguin dia di sirkuit Bugatti Le Mans. Yuk, kita mulai. Oke, kita buka pembahasan ini dari gelombang kejutan yang terjadi di Jerez kemarin. Bayangin aja, start dari posisi ke-17 yang jujur aja sering banget terlupakan di tengah kerumunan. Pembalap yang sekarang dijuluki anomali dari timur ini benar-benar merangsak naik dan finish di posisi ke-6. Ini aksi comeback brilian yang bikin manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Ayoma, sampai belak-belakangan ngasih pujian atas manajemen balapan Veda yang super kuat di tengah kacaunya Moto3. Nah, kita masuk ke bagian pertama, fenomena agresivitas Veda, The Anatomy of a Comeback. Kalian mungkin mikir, impresif di Jerez kemarin mah kebetulan doang. Eits, tunggu dulu. Coba kita cek ruang telemetrinya. Catatan 1 menit 45,047 detik ini adalah buktinya. Catatan waktu pas sesi tes Jerez ini sukses nempatin Veda tercepat ke-6 secara keseluruhan. Dan yang bikin rival-rivalnya ketar-ketir, selisihnya tuh cuma 0,186 detik aja dari pemimpin sesi. Agresivitasnya ini sama sekali bukan emosi sesaat, tapi kalkulasi yang presisi banget. Jarak dia sama barisan terdepan Eropa bener-bener makin tipis, guys. Dan fakta bahwa dia melahap 58 lap penuh, ini benar-benar ngilustrasiin etos kerjanya. Bukannya santai-santai habis balapan, dia justru nundukin kepala lagi, berjuang nyelesain simulasi yang pastinya sangat melelahkan. Dia terus komunikasi sama motor Hondanya, nyari setelan suspensi yang paling pas, ngatur distribusi bobot, dan nemuin ritme balap yang mematikan, layaknya pembalap kelas dunia sungguhan. Lanjut ke bagian 2, karakteristik sirkuit Bugatti The Antagonist. Ujian sesungguhnya dari momentum Veda ini baru benar-benar ada di depan mata. Kita terbang ke Prancis, ke sirkuit yang ibaratnya tuh antagonis jati yang siap memangsa rookie hidup-hidup. Sebagai pengamat balap, ngelihat profil lintasan 4,1 km dengan 14 tikungan tajam ini, wah, ini sih murni arena penyiksaan teknis. Karakter agresif stop and go di sini menuntut presisi mutlak. Kalian butuh pengereman super berat di detik-detik terakhir yang harus langsung disambung sama akselerasi keluar tikungan yang instan dan brutal. Bener-bener gak ada ruang sedikit pun buat salah manuver. Oke, masuk ke bagian 3, cuaca ekstrim dan manajemen ban. Di luar layoutnya yang udah kejam, Le Mans nyimpen satu variabel liar yang bisa ngancurin rencana teknis sepinter apapun. Yap, cuaca ekstrim. Di satu sisi kita punya ban soft Pirelli kayak kompon SC1 dan SC0 yang emang daya tahannya luar biasa dan awet banget di lintasan kering. Tapi masalahnya, ban ini harus berhadapan sama ancaman khas Le Mans. Suhu aspal yang bisa tiba-tiba drop drastis dan ancaman badai hujar kapan aja. Kalau cuaca mendadak berubah, wah semua data simulasi bisa berantakan. Makanya manajemen ban di sini tuh literally penentu mutlak hidup dan matinya peluang. Sekarang ke bagian 4, rekor waktu Moto3 di Ultimate Standard. Buat paham seberapa gila tantangan Veda sekarang, kita harus lihat standar emas absolutnya, 1 menit 40,114 detik. Ini adalah rekor lap David Alonso di Le Mans pakai ban belakang soft SC1. Dan yang bikin melongo, waktu ini berhasil ngehancurin rekor tahun 2020 dengan selisih luar biasa, lebih dari 1 detik. Ini kecepatan yang benar-benar menembus batas nalar, dan inilah tembok raksasa yang harus didaki sama Veda. Lanjut, bagian 5, anatomi menyalip, The Rookie's Mechanics. Ngadepin veteran Eropa yang super cepet tadi, gimana sih Veda manfaatin racing intelligence alias kecerdasan balapnya? Dia tuh nggak nyerang secara emosional. Pertama, dia pintar banget baca alur balapan buat nyemat ban. Kedua, dia cerdik nyuri slipstream atau curi angin dari lawan. Ketiga, ini yang krusial, dia berani ngelakuin pengereman berisiko tinggi yang super telat pas banget di apex tikungan. Dan terakhir, dia melesat keluar tikungan dengan akselerasi yang penuh perhitungan matang. Ketenangan mematikan inilah mekanika utamanya. Terakhir, bagian 6, peluang podium. Eksekusi tanpa celah yang kita bahas tadi pelan-pelan ngubah status Veda dari sekedar underdog jadi ancaman nyata buat ngerebut podium. Sebagai pembalap muda yang lagi ngejar kejayaan di level internasional, beban di pundaknya nggak main-main loh. Dia bawa harapan 270 juta rakyat Indonesia. Dan sekarang posisinya di klasemen membuktikan segalanya. Dia bertengger tajam di peringkat 6 dengan 37 poin.
Buat pembalap yang baru aja nyicipin aspal kejuaraan dunia, bisa ada di pusaran elit tuh anomali yang luar biasa. Sampai-sampai bikin garasi tim raksasa kayak KTM pada panik. Saat ini, mekanik Honda tim Asia pasti lagi kerja lembur gila-gilaan buat nyari setiap per 1000 detik. Kenapa? Karena di Le Mans, margin 0,001 detik itu adalah pembatas mutlak antara berdiri di podium atau pulang tangan kosong. Seluruh pedok sekarang udah sadar, Veda bukan kejutan sesaat, dia itu pergeseran permanen di pepa kekuatan Moto3. Tapi ingat, sebagai pengamat balap, saya prediksi tim-tim besar bakal ngejepit Veda abis-abisan. Pakai strategi mereka sejak sesi kualifikasi, biar dia nggak gampang dapat posisi start yang bagus. Ujian mental yang sesungguhnya benar-benar baru dimulai di sini. Nah, saat motor-motor udah mulai bersiap di grid start Prancis nanti, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Apakah tekanan strategi lawan, cuaca ekstrim, dan beban harapan sebuah bangsa yang begitu besar ini bakal menghancurkan dia? Ataukah sirkuit kejam ini justru bakal jadi tempat lahirnya legenda balap baru dari Indonesia? So, gimana menurut kalian? Yang pasti, pastikan kalian nggak ngelewatin sejarah yang lagi ditulis ini ya.